Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, Rahayu. Semoga selalu sehat, selalu. Oke, kita masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Perjalanan masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia tidak terjadi secara langsung. Akan tetapi, proses tersebut terjadi secara perlahan dan meluas. Artinya, agama Hindu dan Buddha tidak hanya berkembang di satu wilayah, tetapi agama tersebut berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Supaya lebih jelas, dalam bab ini akan dipelajari tentang perkembangan agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Teori masuk dan berkembangnya Hindu dan Buddha di Indonesia, pengaruh Hindu dan Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam bab ini juga akan dipelajari tentang cara mengambil pelajaran positif dari proses berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, mengenal agama Hindu dan Buddha. Jadi kita mengenal dulu apa itu agama Hindu dan Buddha. Yang pertama, agama Hindu. Perkembangan agama Hindu ini berasal dari India. Perkembangan agama Hindu di India sendiri dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama zaman Weda, kedua zaman Brahmana, ketiga zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Weda kurang lebih berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai pada saat bangsa Arya berada di Punjab, di lembah Sungai Sindhu. Bangsa Arya merupakan bangsa yang menciptakan kebudayaan Hindu. Hal tersebut bermula ketika mereka berhasil mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi Deccan. Bangsa Arya memiliki kepercayaan kepada dewa-dewa. Selanjutnya zaman Brahmana. Pada zaman Brahmana ini dimulai disusun tata cara upacara beragama secara teratur dalam sebuah kitab yang disebut dengan Kitab Brahmana. Kitab ini menjadi pedoman penyusunan tata cara upacara agama. Disebut dengan Kitab Brahmana karena mereka merupakan orang yang mengantarkan manusia kepada para dewa-dewa. Zaman ini berlangsung sekitar 1000 hingga 750 sebelum Masehi. Kemudian zaman Upanishad. Zaman Upanishad ini berlangsung kurang lebih pada 750 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini lebih mementingkan pengetahuan batin daripada hanya sekedar melakukan ritual upacara. Zaman Upanishad merupakan zaman pengembangan dan penyusunan falsafah yang berdasarkan kitab Weda. Kemudian zaman Buddha. Zaman Buddha berlangsung sekitar 500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Zaman ini bermula ketika Siddhartha menafsirkan kitab Weda dengan logika. Siddhartha juga telah mengembangkan sistem yoga dan semeti sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Oke, kita lanjut hipotesis masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ada hipotesis Brahmana, hipotesis Ksatria, hipotesis Waisa, dan hipotesis Sudra. Yang pertama, teori Brahmana. Itu dicetuskan oleh J.C. Van Lier. Pembawa teori ini adalah golongan Brahmana yang berisi kaum Brahmana sengaja didatangkan oleh raja-raja Indonesia untuk memberi legitimasi kepada raja-raja Indonesia agar setaraf dengan raja-raja di India.
Teori ini mengatakan bahwa yang membawa kebudayaan India ke Indonesia adalah orang-orang Hindu yang memiliki kasta Brahmana. Para Brahmana ini datang ke Indonesia atas undangan dari para penguasa Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kontak perdagangan dengan orang India. Nah, akan tetapi ada sanggahan dari teori Brahmana ini. Negatifnya itu isi kitab Weda adalah pelajaran yang sangat sulit, apalagi untuk dipelajari Raja Indonesia. Kemudian para Brahmana didatangkan untuk mengajarkan kitab Weda kepada raja-raja Indonesia. Sedangkan kaum Brahmana itu tidak boleh menyeberang lautan. Tapi ada positifnya, hanya kaum Brahmana yang tahu tentang ajaran Weda dan mereka satu-satunya sumber. Kemudian teori ksatria yang dicetuskan oleh F.D. Bose. Pembawa teori ini adalah golongan ksatria yang berisi raja-raja India yang kalah perang menyingkir ke Indonesia dan membentuk kolonisasi. Teori ksatria, menurut teori ksatria ini, budaya yang terdapat di India dibawa oleh ksatria-ksatria dengan cara menaklukkan daerah-daerah tertentu di Nusantara. Teori ini lahir atas kekacauan politik di India yang mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan tersebut terdesak dan melarikan diri ke wilayah Indonesia. Dalam teori ini dikatakan bahwa orang-orang Indonesia dikuasai oleh warga India. Ada sanggahan dari teori ksatria, yaitu tidak mungkin pelarian ksatria dari India mendapat kedudukan yang mulia sebagai raja. Kemudian ada teori Vaisya yang dicetuskan oleh N.G. Krum. Pembawa teori ini adalah golongan Vaisya. Golongan Vaisya berdagang di Indonesia, mengadakan kolonisasi, mengawini gadis Indonesia, dan menyebarkan agama. Menurut teori Vaisya, orang yang datang dari India adalah orang-orang yang berdagang. Para pedagang diperkirakan menetap di Indonesia dan berkembang dengan cara menyebarkan budaya India melalui hubungan mereka dengan penguasa-penguasa Indonesia. Selain itu, melalui perdagangan tersebut terjadi pula proses perkawinan antara para pedagang India dengan wanita-wanita Indonesia untuk mengembangkan kebudayaan India. Akan tetapi ada sanggahan dari teori Vaisya, yaitu kebudayaan Hindu-Buddha adalah milik Brahmana. Tidak mungkin golongan Vaisya menyebarkan agama. Selanjutnya teori Sudra yang dicetuskan oleh Van Faber. Pembawa teori ini adalah golongan Sudra yang berisi di India terjadi perang, Indonesia dijadikan tempat pembuangan tawanan perang yang menyebarkan agama Hindu. Ada sanggahan, kasta Sudra adalah kasta terendah yang tidak mungkin menyebarkan agama Hindu. Kenapa? Karena Weda itu sangat susah dan hanya Brahmana yang mengerti tentang Weda. Nah, ini adalah teori nasional yang dicetuskan oleh Dr. Van Leur. Teori nasional ini disebut juga hubungan timbal balik atau teori arus balik. Teori arus balik merupakan bentuk kelanjutan dari teori Brahmana. Jadi ini adalah kelanjutan daripada teori Brahmana. Menurut teori arus balik atau timbal balik, ini yang berperan dalam penyebaran kebudayaan India di Indonesia adalah kaum cendekiawan yang berasal dari Indonesia sendiri.
Hal ini berawal dari kunjungan para pendeta India ke negara Indonesia untuk mengajarkan agama Hindu-Buddha kepada calon-calon pendeta di kalangan istana. Kemudian para pendeta Indonesia pergi ke India untuk memperdalam agama Hindu-Buddha di sana. Setelah dari India, mereka pun kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Jadi secara segi politis, Raja Indonesia mendatangkan golongan Brahmana ke Indonesia. Kemudian dari segi ekonomis, Raja melakukan perdagangan melalui perantara wakil-wakilnya. Kemudian terjadi hubungan timbal balik yang cukup lama dan terjadi proses. Oke, ini tadi agama Hindu merupakan percampuran atau sinkretisme dari antara kepercayaan bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Berkembang pertama kali di lembah Sungai Sindu, India tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu merupakan kepercayaan dari hasil persilangan atau percampuran, hasil dari sinkretisme atau percampuran antara kepercayaan bangsa Arya dengan kepercayaan bangsa Dravida. Agama Hindu ini berkembang untuk pertama kali di lembah Sungai Sindu atau yang disebut dengan lembah Indus. Agama tersebut berkembang di India kurang lebih pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Salah satu kunci penting dalam agama Hindu ialah percaya akan adanya dewa-dewa. Mereka memiliki keyakinan bahwa dunia ini terdapat banyak sekali dewa. Akan tetapi, meskipun dalam agama Hindu terdapat banyak dewa-dewa atau Tuhan, Hindu termasuk monoteisme, yang berarti Tuhannya satu, yang disebut Brahman. Kalau di Bali itu menyebutnya Sang Hyang Widiwasa. Jadi dewa merupakan manifestasi atau perwujudan daripada Tuhan yang Maha Esa. Dalam umat Hindu, dewa tertinggi disebut Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Ada lagi dewa penguasa api, itu ada Agni, dewa laut yang menguasai lautan itu Varuna, dewa angin yang menguasai angin itu Varu, dan dewa matahari itu Dewa Surya, dan masih banyak lagi dewa-dewa di dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu mempunyai kitab suci yang bernama Weda. Weda berarti pengetahuan tentang agama. Kitab Weda ini ditulis dengan bahasa Sanskerta. Kitab Weda memiliki 4 tema besar, yaitu Samaweda, Yajurweda, Rigweda, Atharwaweda. Samaweda mencakup isi yang berbentuk nyanyian-nyanyian suci yang dipergunakan untuk upacara keagamaan. Yajurweda di dalamnya memuat bacaan-bacaan untuk upacara keselamatan. Kemudian ada Rigweda. Rigweda ini berisi tentang ajaran-ajaran dan syair-syair Hindu yang digunakan untuk pemujaan terhadap dewa-dewa.
Selanjutnya Atharwa Weda mencakup tentang ilmu untuk menghilangkan mara bahaya atau menyembuhkan penyakit. Selain itu, dalam keyakinan Hindu juga terdapat kitab-kitab lainnya yang berfungsi sebagai penjelas atau kitab yang menerangkan isi kitab Weda. Kitab-kitab tersebut antara lain kitab Brahmana dan kitab Upanishad. Kitab Brahmana merupakan kitab yang menerangkan kitab Weda. Adapun kitab Upanishad ialah kitab yang di dalamnya berisikan ajaran-ajaran tentang cara-cara menghindari diri dari kesengsaraan atau samsara. Dalam kitab suci umat Hindu mengajarkan beberapa hal, antara lain dalam kitab Hindu tersebut mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah kesengsaraan. Yang kedua, penderitaan yang dialami oleh manusia adalah karma. Yang ketiga, manusia bisa mengalami reinkarnasi. Atau dilahirkan kembali. Dalam agama Hindu terjadi sistem kasta yang terbagi menjadi Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selain kasta di atas, ada satu lagi yaitu kasta Parya yang berisikan pengemis dan gelandangan.